Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Dalam kesempatan kali ini kami akan melaksanakan percakapan pra observasi bersama saya Henry, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SD Negeri 20 Sisumut, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Khairina Wahyuni sebagai guru yang akan diobservasi pada kegiatan supervisi akademi. Assalamualaikum Ibu Rina. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Baik Bu, di sini kita akan melaksanakan percakapan pra observasi sebelum kita melakukan observasi kelas atau sering disebut dengan supervisi ya Bu ya. Jadi Bu, adapun tujuan kita melakukan observasi ini untuk mengetahui, kita ingin melihat dan ingin mengevaluasi proses jalannya pembelajaran di kelas itu nanti. Dan adapun tujuan dari percakapan pra-observasi ini mengapa dilakukan, ya sebagai persiapan Ibu nantinya untuk saya observasi di kelas nantinya. Di sini Bu ada beberapa pertanyaan yang akan saya pertanyakan kepada Ibu. Yang pertama itu Bu, apa tujuan dari pembelajaran yang nantinya akan Ibu ajarkan ketika kita melaksanakan observasi kelas? Pada materi berikut ini Pak, saya itu akan mengajarkan tema 8, yaitu peristiwa alam yang submateri itu adalah musim penghujan. Nah, adapun tujuan yang ingin saya capai Pak, yang pertama itu saya ingin para siswa itu dapat menyebutkan musim yang ada di Indonesia. Yang kedua itu Pak, saya ingin mereka dapat membedakan musim kemarau dengan musim penghujan. Yang terakhir itu Pak, saya berharap mereka itu dapat menyebutkan upaya apa yang dilakukan ketika menghadapi musim kemarau dan musim penghujan, seperti itu Pak. Baik Bu, tadi Ibu katakan bahwa saya tema nanti yang Ibu ajarkan nanti adalah tema 8 tentang musim penghujan. Ya. Nanti ada juga tujuannya Ibu bisa mereka nanti peserta didik mampu membedakan ya mana musim penghujan, mana musim kemarau seperti itu Bu ya. Lalu Bu, area pengembangan yang mana ya yang nantinya akan Ibu capai pada saat kita melakukan observasi kelas nantinya? Di sini Pak, saya mengambil pengembangan itu tentang kognitifnya Pak. Nah, maksud dari kognitifnya itu Pak, saya itu ingin siswa saya tahu apa yang harus mereka persiapkan ketika menghadapi musim penghujan ataupun kemarau. Nah, tidak hanya itu, musim kemarau itu mereka tahu apa yang dipersiapkan seperti baju tipis yang dingin seperti itu Pak, dan air minum agar mereka tidak dehidrasi. Nah, jika pada musim penghujan mereka itu dapat mempersiapkan seperti payung, jas hujan, mantel, atau serta obat-obatan jika mereka terserang oleh flu, seperti itu Pak. Ya, berarti kepada pengetahuan anak-anak nanti ya Bu ya. Iya betul Pak. Lalu Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang nantinya Ibu lakukan ketika kita melaksanakan observasi nanti? Di sini saya melakukan pembelajaran berkelompok berdasarkan asesmen yang sebelumnya. Wah, jadi Ibu sebelumnya sudah melakukan asesmen juga ya Bu ya. Jadi Ibu, lalu Bu, bagaimana media dengan yang untuk pembelajaran proses pembelajaran nanti? Misalnya alat peraga apa yang akan Ibu lakukan, media-media apa saja yang nanti akan Ibu tampilkan ketika proses observasi nanti? Saya melakukan media ajar konkret Pak, seperti menampilkan perlengkapan saat musim hujan. Nanti saya akan sediakan jas hujan, jaket, payung, dan alat peraga yang lain gitu Pak. Berarti terkait pada perlengkapan musim penghujan ya Bu? Iya Pak. Baik Bu, jadi kapan nih kira-kira Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tema 8 ini? Saya akan melakukan hari Jumat ini Pak. Hari Jumat ini ya. Jadi Bu, berarti hari Jumat ini
saya akan hadir di kelas Ibu ya. Dari mulai pagi atau nanti proses pembelajaran masuk ke kelas 8 tentang pembelajaran musik pengujangan. Jadi Bu, saat ini kita kan udah di penghujung percakapan praobservasi ini Bu. Lalu apa pendapat Ibu dari pembicaraan kita pada saat ini? Yang saya dapatkan dari pembelajaran tadi Pak, saya jadi lebih tahu ya Pak tentang persiapan rencana pembelajaran saya yang depannya, mulai dari tema, metode sampai dengan media yang harus saya persiapkan seperti itu. Baik Bu ya, jadi observasi nanti juga untuk memperbaiki pembelajaran Ibu juga nanti ya Bu ya. Baik Bu, di sini perlu saya sampaikan bahwa saya setelah nanti kita melakukan observasi ya nanti di hari Jumat, kita akan melakukan pembicaraan juga pasca observasi ya Bu ya, untuk mengkaji bagaimana proses dari pembelajaran yang dilakukan, observasi yang sudah kita lakukan. Jadi itu nanti juga sebagai bahan perbaikan ke depannya. Jadi Bu, sebelum kita tutup pembicaraan ini, adakah Ibu yang ingin ditanyakan untuk Ibu? Pada saya? Tidak ada ya Bu ya. Baik Bu, kalau begitu kita akhiri percakapan praobservasi ini Bu. Tetap semangat. Besok saya hadir di kelas Ibu ya Bu. Siap Pak. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita belajar, kita mulai berdoa dulu ya. Coba mau pimpin doanya Nak? Selamat pagi. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau coba ya supaya nilai nasionalis kita semakin meningkat. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila sama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Sebelum memulai pelajaran, Ibu cek dulu kehadirannya anakku. Intan, Hadir Bu. Sultan, Hadir Bu. Maud, Hadir Bu. Dina. Hadir Bu. Iya, masuk semua kita ya. Nah, coba Ibu dengarkan dulu. Anak Ibu ada nggak yang ingat materi kita sebelumnya? Coba sambil dengarkan Ibu, sambil keluarkan buku pelajaran untuk hari ini. Ya, keluarkan buku masing-masing. Bukunya dikeluarkan anakku, buku pena, buku tulis. Nah, buku tulisnya keluarkan bahasa Indonesia.
Coba anak-anak ibu, ada yang tahu nggak apa itu pengertian cuaca? Kemarin udah kita pelajari. Apa itu cuaca, nak? Cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca mendung, cuaca hujan. Iya, itu adalah macam-macam dari cuaca. Kalau pengertian cuaca itu apa, nak? Keadaan alam di suatu tempat dalam waktu yang pendek. Nah, sekarang kita akan melanjutkan mengenai musim. Kemarin satu musim sudah kita pelajari, yaitu musim kemarin kita mempelajari musim kemarau. Nah, coba ada ingat nggak apa itu musim kemarau? Udara sangat panas. Udara sangat panas, matahari bersinar sangat terang, sungai dan gadang dan retak, daun-daun berbulan. Iya, itu adalah ciri-ciri dari musim kemarau. Nah, ingat di Indonesia ada berapa musim, nak? Ada Dua. musim apa yang pertama? Musim kemarau. Musim kemarau. Yang kedua? Musim hujan. Nah, kalau di tempat kita saat ini sedang musim apa yang berjalan, nak? Musim hujan. Bintang musim hujan. Nah, coba kalian perhatikan ya. Di sini ibu ada membawa sesuatu. Ada yang bisa tebak nggak apa yang ibu bawa? Ada yang bisa tebak tidak? Ada yang bisa tebak? Ya, ini adalah alat yang akan kita gunakan untuk pelajaran hari ini, yaitu musim yang kedua, musim hujan. Nah, coba dengarkan ibu. Nah, musim di Indonesia itu ada berapa tadi ibu bilang? Dua. Yang pertama musim kedua musim ciri-ciri musim kemarau. Yang pertama kemarin apa? Ciri-ciri musim kemarau, udara terasa sangat panas. Yang kedua, mataharinya seperti apa, nak? Bersinar sangat terang. Bersinar sangat terang. Jadi kalau mataharinya bersinar sangat terang, terasa apa di badan? Terasa sangat panas. Terus kalau sudah panas, apa yang keluar dari badan kalian? Banyak mengeluarkan keringat. Terus bagaimana air yang ada di lingkungan kita? Banyak atau tidak kalau sudah musim kemarau? Air menjadi kering. Ada nggak kalau saat musim kemarau itu hujan turun? Tidak ada. Nah, bagaimana daun-daun yang ada di tumbuhan ini, nak? Layu dan bergugur. Nah, selanjutnya kalau musim hujan, coba ciri-ciri yang pertama apa kalau musim hujan? Bunga subur, bisa. Cuaca dingin. Iya, cuaca dingin. Terus Cuaca cerah. bagaimana, nak? Kalau musim hujan cuacanya cerah, nak? Jadi mendung. cuaca gelap, mendung, hitam. Selain itu, Cuaca hujan. cuaca hujan turun. Bagaimana seperti kemarin hujan dari kapan turunnya, nak? Iya, semalam. Dari kapan? Dari pagi kan? Iya. Dari pagi sampai sore. Iya, pintar. Nah, perhatikan dulu ini ibu ada gambar. Karena tadi sudah kita jelaskan, pasti kalian sudah mengerti gambar apa yang ibu pasang. Coba perhatikan. Gambar yang pertama. Gambar apa ini, nak? Hujan. Hujan. Jadi ini menandakan musim hujan. Kalau gambar yang kedua, kemarau. Nah, kalau kemarau itu bagaimana keadaan tanahnya? Kalau hujan, banyak air bisa juga mengakibatkan banjir. Nah, coba kalau lagi hujan, sering musim hujan, ada lagunya nggak? Ada yang tahu tidak? Apa coba? Ini yang saya sama-sama kita nyanyikan. Tik tik tik, hujan di atas genteng.
kemarau, itu apa yang harus kita sediakan untuk diri kita? Perlengkapan apa yang harus kita sediakan? Karena kita sering berkeringat, baju seperti apa yang kita butuhkan? Nak? Mantel untuk musim hujan. Kalau kemarau, baju yang lembut dan tipis. Yang kedua, kalau kalian banyak berkeringat, tenggorokan sepertinya menjadi kering. Jadi apa yang dibutuhkan? Air. Banyak minum air putih. Nah, kalau saat musim hujan, nah ini perlengkapan contohnya. Kalau musim hujan, perlengkapan apa yang kita butuhkan? Yang pertama, ini apa nak? Jaket. Tujuan jaket untuk apa? Lagi. Iya, biar terasa hangat, tidak kedinginan. Ya, nak. Kalau ini apa ya, nak? Apa guna selimut? Supaya tidak kedinginan. Kalau malam lagi tidur hujan deras, nah dingin nggak itu suasananya? Apa yang kita perlukan? Nah, jadi kalau kalian sedang pergi ke sekolah, tiba-tiba hujan, apa yang harus kalian sediakan di dalam tas? Ya, ini apa nak? Selain mantel, satu lagi apa yang harus disediakan? Apa? Ya, harus menyediakan kegunaannya supaya tidak basah dan tidak terkena hujan. Bentar anak ibu. Nah, di sini ibu mau lanjutkan. Coba anak-anak ibu kerjakan per kelompok. Ini ibu bagi menjadi 3 kelompok ya, ingat. Namanya kelompok Garuda, kelompok elang, kelompok lumba-lumba. Ingat ya. Ini ibu ada tugas, kerjakan per kelompok. Ditempelkan ke masing-masing yang ada tugasnya. Sama-sama kerjakan ya nak. Tengok, perhatikan yang mana tempatnya. Ya, coba perhatikan. Ada nggak di situ gambar-gambar mantel? Ada gambar mantel? Ada gambar yang untuk mencocokkan? Nah, yang kalian kerjakan pertama kali adalah gambar yang menggunakan seperti mantel, payung. Tadi sudah tahu gunanya apa saja kan? Nah, jadi kerjakan berkelompok, kalian cocokkan kemana saja gambar yang cocok dengan bacaan yang ada di sampingnya. Dan itu dulu yang dikerjakan ya nak. Kerjakan bersama-sama. Yang ini dulu dikerjakan. Nah, ini dulu yang dikerjakan. Nih, ini dulu. Nah, ini kemana pasangannya? Ya, ini kemana pasangannya? Sudah siap? Yang sudah siap coba kumpul sama ibu. Ayo, kemana dulu udah siap? Ayo. Gambar yang ini dulu dikumpulkan sama ibu. Yang ini dulu. Iya, lumba-lumba yang pertama siap, yang kedua sampai siap. Ayo, yang mana? Ayo. Ayo,
Kelompok mana satu lagi? Gambar dengan bacaan. Cocokkan gambar tersebut dengan bacaan. Siapa yang sudah siap kerjasamanya, nanti Ibu kasih nilai lebih. Tapi ini Bu, satu Bu. Ini Bu. Ini Bu. Kami ini Bu. Ini kami. Oh, ini Ayo, kerjasama yang baik dengan temannya. Kerjasama yang baik. Bukan, harus semua, jangan satu-satu lembar, semua. Kelompok pertama, kelompok apa namanya? Kelompok ini udah selesai? Belum juga? Sudah? Sudah. Kenapa nggak dikumpul? Nah, kelompok pertama tadi sampai sudah siap. Kelompok baru? Sudah. Kelompok beri tepuk tangan untuk kelompok Garuda. Oke, coba kita periksa ya sama-sama ya. Nah, ini adalah gambar jaket. Gambar pasangannya, nak. Yang kedua Bu. Yang kedua. Nah, kalau gambar yang kedua gambar apa? Yang ketiga. Gambar apa namanya? Yang mana pasangannya? Iya benar. Yang gambar ketiga? Jaket. Yang mana pasangannya? Oke, yang jadi gambar? Oh, gambar? Yang mana pasangannya? Yang terakhir? Mana pasangannya? Nah, karena tadi kelompok Garuda yang duluan siap, coba kelompok Garuda ke depan bacakan hasil dari yang kalian tempelkan. Maju ke depan, nak. Dibacakan hadap ke depan satu-satu. Kan ada 5 soal kan? Bacakan satu-satu. Coba kalian perhatikan. Nomor 1 apa soalnya, nak? Pada musim hujan. Gambar apa yang pertama? Gambar apa yang pertama? Gambar itu apa gambarnya? Oh, ini punya kelompok berapa nih salah berarti? Oh, ada yang salah. Nah, coba ulangi. Baca nomor 1. Alangkah indahnya bunga bermekaran pada musim hujan. Nah, alangkah indahnya bunga bermekaran pada musim hujan. Gambar apa yang cocok, nak? Bunga. Gambar? Bunga. Betul atau tidak? Betul. Betul atau tidak? Betul. Betul atau tidak? Coba nomor 2. Alangkah sejuknya udara siang hari saat hujan. Nah, gambar apa yang cocok kalau udara sedang sejuk? Hujan. Betul atau salah? Salah. Betul atau salah? Salah. Nah, kalau sedang udara sejuk
berarti tidak ada Jadi gambar yang cocok adalah yang perempuan. Nah, coba bacakan yang nomor 3. Bacakan nomor 3, Maul. Pohon itu Pohon itu terlihat segar tersiram hujan. Coba perhatikan yang dikerjakan teman. Nomor 3 gambarnya betul atau salah? Betul atau salah? Iya, karena pohonnya tersiram oleh hujan. Coba gambarnya nomor 4. Apa bacaan nomor 4? Anak-anak bermain hujan dengan gembira. Coba anak-anak bermain hujan dengan Gembira. betul atau tidak ini, Nak? Betul. Betul atau tidak? Nah, gambar yang terakhir. Ada penyanyi lagu turunnya hujan dengan Sesuai tidak gambarnya kata dengan bacaan? sesuai guru. Nah, ini kelompok lumba-lumba yang benar semua ini. Berarti kelompok yang satu lagi ada yang salah-salah. Salah letak. Jadi diperhatikan lagi ya, Nak. Dan beri tepuk tangan untuk kelompok Garuda. Coba ini mau tanya. Tadi kita sudah mempelajari ciri-cirinya tentang musimnya. Nah, coba perhatikan Ibu. Nah, tadi kita juga sudah mempelajari apa saja yang harus kita persiapkan. Nah, upaya apa saja yang kita siapkan untuk menghadapi musim kemarau dan penghujan? Tadi sudah dijelaskan. Upayanya apa saja, Nak? Apa upayanya kalau musim kemarau? Upaya yang kita persiapkan apa saja? Jas hujan. Pakai lembut. Iya, mempersiapkan perlengkapan seperti pakaian yang lembut, terus yang tipis. Selanjutnya, Membutuhkan air minum. iya, mempersiapkan air minum yang banyak untuk tubuh kita. Nah, kalau saat musim penghujan, upaya apa saja yang kita terapkan untuk diri kita supaya menjadi tetap sehat? Jas hujan. Supaya kita sehat, upaya apa saja yang kita siapkan kalau ketika musim hujan? Hujan. Supaya kita sehat, tidak terkena flu. Kan mau kan kalau lagi hujan kita jadi flu, demam kan? Masker hujan. Masker hujan. Iya, betul. Sediakan obat di rumah. Banyak-banyak minum air hangat. Jangan telat makan. Nah, coba Ibu pengen lihat sejauh mana kalian sudah paham pelajaran hari ini. Kerjakan soal ini, kerjasama yang baik dengan kelompoknya. Nah, tulis nama kelompoknya di atas. Tulis nama kelompoknya ya. Paling atas.
Lanjut, yang kedua. Sekali, dua kali. Guys, periksa ya. Iya betul, pintar semua kelompok ini menjawab. Berarti kalian sudah paham pelajaran hari ini kan? Coba kalian tepuk tangan untuk kita semua dulu. Dengarkan Ibu, kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu mengenai materi apa aja tadi? Kesimpulannya kita harus mempersiapkan diri walaupun itu dia musim kemarau ataupun hujan, tetap mempersiapkan diri agar tubuh selalu sehat. Jangan lupa apa? Jangan lupa apa? Mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Nah, coba sekali lagi sebelum kita tutup pembelajaran. Kalau ketika musim kemarau, peralatan apa yang dibutuhkan? Kemarau. Pakai lembu dan pakai. Terus? Kalau ketika hujan, perlengkapan apa yang harus dipersiapkan? Iya bisa. Terakhir obat-obat. Nah, sebelum kita tutup, coba Ibu mau Agis pimpin doanya. Jangan lupa pelajarannya diulangi terus di rumah ya nak. Ayo Agis, boleh ditutup dulunya nak. Kepada ibu guru kita, hormat. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Dalam kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama saya Henry, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SD Negeri 20 Sisumut, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dan saya masih ditemani oleh Ibu Khairina Wahyuni sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak. Baik, Bu, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proses observasi kelas yang sudah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Baik, Bu, berdasarkan hasil dari observasi yang kemarin, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan proses observasi kelas yang telah dilakukan, Bu? Baik, Pak. Karena belum terbiasanya saya mungkin ya, Pak ya. Nah, awalnya itu saya merasa grogi, Pak, dan canggung. Tetapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, saya menjadi lebih terbiasa gitu, Pak. Oh, baik, Bu. Berarti Ibu pertama-tama ya grogi, Iya, Pak. kemudian sudah mulai terbiasa ya, Bu ya. Iya. Baik, Bu, bisakah diceritakan kembali, Bu, area perkembangan apa yang Ibu lakukan, lalu tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk melakukan kegiatan di dalam kelas, Bu? Untuk tahapannya itu, Pak, yang pertama saya membuat tangkap pembelajarannya, Pak, serta mempersiapkan dari pembelajaran yang akan saya gunakan. Nah, untuk area pengembangannya itu saya mengambil untuk area pengetahuan atau kognitifnya. Nah, di mana siswa itu jadi dapat menyebutkan musim yang ada di Indonesia, Pak, seperti musim kemarau dan hujan. Mereka juga dapat mengetahui upaya apa saja yang dapat mereka lakukan ketika menghadapi musim tersebut. Selain itu, mereka dapat berdiskusi atau bekerja sama dengan kelompok belajarnya untuk mencocokkan gambar yang telah diberikan. Seperti itu, Pak. Baik, Bu, berarti Ibu yang area pengembangannya adalah tentang bagian kognitif, bagaimana berdasarkan tema Ibu, bahkan tadi musim penghujan ya, Bu ya. Iya. Jadi bagaimana mereka juga bisa memahami prosesnya, bagaimana menangani, bagaimana bersikap seperti itu ya, persiapan Iya, apa saja seperti itu ya. Iya. Baik, Bu, jadi menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang tadi Ibu sebutkan, apakah sudah berhasil atau tidak dalam kelas, Bu? Menurut saya, Pak, alhamdulillah berjalan dengan baik, Pak. Namun menurut saya itu ada sedikit kekurangan gitu, Pak, dari yang saya rasakan tadi. Baik, Bu. Tadi Ibu katakan tadi ada kekurangan ya. Jadi kira-kira, Bu, menurut Ibu kendala atau kekurangan apa yang ada yang Ibu rasakan, yang Ibu hadapi di dalam kelas, Bu? Kekurangan atau kendala yang saya rasakan, Pak, mungkin sering terjadi juga ya, Pak, pastinya terhadap rekan-rekan guru yang lain. Nah, salah satunya itu kekurangannya itu tadi seperti ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat gitu, Pak, dalam kegiatan tadi yang saya ajarkan, yang artinya dia itu tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut gitu. Berarti tadi ada juga beberapa siswa yang tidak aktif, Iya, tidak terlibat dalam proses pembelajaran seperti itu, gitu. Apakah Ibu mengetahui mengapa hal itu terjadi, Bu? Mungkin, Pak, saya dalam pembagian kelompok itu dengan jumlah siswa yang sedikit, mungkin karena saya membaginya itu hanya sesuai dengan letak duduk mereka saja, mungkin seperti itu, Pak. Berarti Ibu membagi kelompok itu berdasarkan tata yang mana lebih dekat. Iya, gitu ya, Bu? seperti itu, Pak. Berarti Ibu tidak memetakan berdasarkan asesmen diagnostik, begitu ya? Iya. Jadi ke depannya, Bu, apa harapan Ibu yang mau dikembangkan? Harapan atau rencana saya ke depannya, Pak, saya akan membagikan kelompok mereka itu sesuai dengan asesmen yang sebelumnya nih, Pak. Nah, berdasarkan dengan gaya belajarnya seperti gaya belajar visual, auditori, dan kinestetiknya. Jadi sehingga mereka dapat belajar dengan nyaman gitu, Pak. Berarti Ibu kan sebelum prosesnya nanti Ibu udah memilah anak berdasarkan diagnostik mereka ya, Bu ya. Iya, Pak.
Jadi mana yang anak yang kinestetik, Iya. visual, auditory, berarti dikelompokkan berdasarkan itu ya Bu ya. Iya, Pak. Ya mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat Ibu laksanakan ke depannya ya Bu ya. Jadi Bu, Ibu kan tadi udah ada rencana tuh ke depannya. Jadi kira-kira kapan ya Ibu akan melaksanakan perubahan seperti yang Ibu katakan tadi Bu? Insya Allah Pak, akan saya lakukan nanti setelah mungkin masuk semester selanjutnya ya Pak ya. Karena kan mengingat kita sudah masih waktu untuk ujian semester genap gitu Pak. Jadi saya nanti di semester depan setelah masuk ajaran baru ini lagi Pak. Oh ya Bu, ya mudah-mudahan Ibu bisa melakukan perubahan-perubahan ke depannya agar lebih baik lagi ya Bu ya. Iya Pak. Jadi Bu, kita sudah di akhir dari pasca observasi ini Bu. Kira-kira ada yang Ibu ingin tanyakan Bu? Tidak ada. Oh ya, baik Bu. Jadi cukup sekian Bu percakapan pasca observasi kita. Terima kasih atas kesempatannya Bu ya. Tetap semangat. Semoga kedepannya juga semakin sukses lagi ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Selamat siang Bu. Siang Pak.